Terima kasih, selamat siang teman-teman semuanya. Wah, banyak banget nih teman-teman artis, teman-teman wartawan, terus kemudian juga dari LIDA, DA, terus kemudian juga ini para duta-duta yang baru nih kayaknya sudah tampak hadir di sini. Salam kenal ya dari saya, terima kasih sudah join. Bismillah, intinya LIDA tahun ini akan kita mulai. LIDA tahun ini udah jalan keempat ya, Mbak Teli dan kawan-kawan semuanya sudah berjalan tahun keempat. Ya meskipun di tengah pandemik yang begitu dahsyat ini, tapi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana tetap menghadirkan dangdut dengan kemasan dan juga dengan konten yang indah gitu, sehingga penonton di tengah pandemi ini malah justru bisa menikmati seluruh hiburan dari rumah gitu. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Telni, memang akhirnya apa yang dilakukan audisinya adalah full online, tapi ternyata peserta malah makin banyak, tidak berkurang, dan ada plus poinnya yaitu menjangkau seluruh pelosok negeri itu pasti. Kemudian orang yang tidak mau antri bisa ikutan. Terus waktunya lebih fleksibel dan lebih lama karena kan hampir 3 bulan ya waktu itu, dan juga kemudian kita melakukan audisinya itu bisa bertahap gitu. Jadi kalau misalnya di provinsi tertentu belum daftar, bisa daftar ulang, terus kemudian daftar kembali, terus baru kemudian kita audisi. Terus dan pastinya ini sangat sesuai dengan protokol COVID dan tidak membuat kerumunan, karena itu kan yang diinginkan ya. Terus sehingga akhirnya tadi disampaikan juga sudah ada 70 duta dari 34 provinsi. Bayangkan kita harus menyaring dari puluhan ribu pendaftar. Jadi memang susah sekali. Jadi yang tersaring di sini memang betul-betul yang terbaik dan terbaik dengan suara-suara yang tentu saja indah gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa episode audisi sudah berjalan dan performanya bagus sekali teman-teman semuanya. Jadi teman-teman di sini seluruh pengisi acara juga bahwa performanya sangat bagus, mungkin malah jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya ya Mas Ekin ya. Jadi sangat bagus gitu, bahkan ada yang bisa mencapai share 16 ya, hampir 16 gitu, dan ini sangat membanggakan kami karena ini sebuah awalan yang sangat bagus sekali. Nah, catatan saya dari 70 orang yang sudah terpilih, karena saya nonton semuanya, itu memang yang pertama adalah muda-muda. Jadi ternyata semakin banyak talent muda, usia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, pokoknya di bawah 20 makin banyak. Terus kemudian menjangkau tadi saya sampaikan berbagai pelosok tanah air dan dari profesi yang sangat variatif, mulai dari ada pengumpul sampah, ada satpam, ada paling banyak pasti penyanyi ya, penyanyi keliling, ada pelajar, mahasiswa, bahkan ada Pak Dokter. Tadi saya udah lihat nih Pak Dokter Iqbal nih. Jadi tenang saja, nanti di asrama kalau ada yang sakit ada Pak Dokter. Ya Pak Dokter Iqbal ya. Ada Pak Dokter juga. Jadi memang sangat mengagumkan kali ini. Jadi begitu begitu luasnya jangkauan dari para dutanya. Kemudian nanti pastinya dari 70 duta tersebut nanti akan melalui babak-babak, di mana ada babak 70, babak 56, 42, 28, 21, 16, 12, lalu top 9, lalu top 6, top 4, grand final sampai kemenangan. Nah, sampai nanti grand final ada 3 orang. Jadi tayangnya kalau audisi sudah mulai dari tanggal 6 Maret kemarin, tapi nanti kalau konsernya sendiri akan dimulai 14, itu hari Minggu dengan welcoming atau konser Bhinneka Tunggal Ika, welcoming para duta dan seluruh pengisi acara, sampai nanti tayangannya ini sampai akhir Juni. Jadi panjang ya, jadi sampai akhir Juni. Jadi mohon para pengisi acara untuk betul-betul mempersiapkan stamina sedemikian rupa. A.A. Irfan kayaknya sudah sambil makan-makan, kayaknya siap ya A.A. Irfan. A.A. kayaknya siap banget. Hadiah. Ya, maaf ya Bu. Tiba-tiba saya ada Dokter Iqbal di sana. Jangan langsung pusing dong A. Terus hadiah juga masih yang paling besar, yaitu nanti hadiahnya adalah 1 miliar, di mana
500 juta untuk juara pertama, 300 juta untuk juara kedua, dan 200 juta untuk juara ketiga. Pasti nanti akan ada single kemenangan, ada piala, ada juga piala bergilir untuk provinsinya, karena itu kan merupakan kebanggaan provinsi. Sementara nanti eliminasi akan didasarkan pada vote melalui Shopee ya, melalui Shopee dan juga SMS, tapi juga keputusan juri. Jadi nanti pastinya keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Jadi semuanya harus sportif. Para pendukung juga harus sportif gitu. Nah, adapun juri-juri masih di awal-awal nanti dibagi dua seperti tadi disampaikan Mbak Telni, ada juri putih. Juri putih itu yang muda-muda ya, Lesti, Firdan, Reza, Weni, dan juri merah Soimah, Mbak Inul, King Nasar, kemudian DP, ada Mbak Rita Sugiarto, Bunda Rita, ada Saskia Gotik yang mungkin selama ini nggak muncul, nanti akan muncul di sini. Kemudian juga ada akan Anita Talia. Selamat bergabung di sini ya. Tadi saya belum menyapa. Dan di episode awal nanti akan dipisah, tapi nanti sudah top 28 itu akan digabung. Nah, pasti pertanyaan teman-teman wartawan adalah apa yang baru di tahun 2021 ini. Yang pertama adalah host tadi seperti disampaikan akan tambah. Bayangkan kalau Abi Ramzi, AA Irfan, Gilang, Jirayut, Rara tambah lagi satu host senior, Ruben Onsu, bayang bergabung. Betapa nanti AA Irfan sama Ruben Onsu itu pasti akan comel banget. Rumpis nih. Julid ya Bu? Rumpis banget pasti nanti. Terus ada lagi juga Arafah yang merupakan jebolan dari stand up comedy yang otaknya saya juga nggak bisa membaca otaknya itu seperti apa gitu. Pokoknya lucu. Nah nanti jadi yang ngomong nanti Abi Ramzi ya. Abi akan ngomong semuanya nanti ya. Terus kemudian sahabat duta nanti akan sahabat duta, yaitu BOD dan GD11 yang akan hadir tiap hari. Sebagai info wartawan yang belum tahu, kita membentuk girls band. BOD itu ada Aulia, Putri, Rara, kemudian Meli dan juga Nia. Kemudian ada GD11 itu ada Gunawan, Hari, Randa, terus kemudian Ridwan dan juga Faul. Jadi mereka akan hadir tiap hari, mereka akan membantu para duta untuk memberikan semangat, kemudian memberikan contoh-contoh yang menyanyi yang baik dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah fashion guru. Nah, tahun ini juga ada yang baru fashion guru, selain Formal, Eko Chandra, Deviko Audi, Mbak Diana Putri, juga ada Mas Yosef Sinudarsono. Mas Yosef, selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Indosiar, Mas Yosef. Mudah-mudahan kerasan dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Yang keempat adalah coach. Coach ini akan ditambah yaitu public speaking, supaya anak-anak itu para duta itu pintar ngomong di depan publik. Itu public speakingnya nanti disampaikan oleh para host-host fokus. Ada Rian Widaryanto, ada Azul gitu. Mungkin Mbak Telni juga bisa ngasih ini loh, Mbak Telni kan public speakingnya bagus banget ya Mbak. Gitu. Nah, jadi nanti selain tentu saja Cikgu Adibal untuk untuk vokal, kemudian ada Ewin sama Cahya untuk dance, kemudian ada Bunda Romi untuk psikolog. Kemudian yang kelima, perbedaan lagi adalah selama Ramadan biasanya kita off, tapi tahun ini selama Ramadan kita tetap on. Jadi tetap tayang sesudah tarawih gitu. Terus jadi makanya ini harus siap-siap betul karena nanti ada banyak program tarawih plus juga akan ada lidah. Kemudian yang keenam pastinya tanpa penonton masih tetap dan dengan protokol COVID yang ketat karena ini sudah menjadi sebuah keharusan. Ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, tentunya dengan Lida season 4 ini sudah hampir 9 tahun Indosiar membangun dangdut secara konsisten, tanpa henti dan tanpa jeda ya, karena terus-terusan ya. Dan alhamdulillah kami juga bisa menciptakan penyanyi-penyanyi muda yang menjadi idola-idola. Tapi yang saya sangat senang adalah meskipun ada idola-idola muda, tapi yang senior-senior ini juga malah makin
makin kokoh gitu, makin kokoh. Nah terus kemudian kita juga create, selain penyanyi single juga ada boy band, girls band. Tadi kita berikan kesempatan mereka untuk menjadi host. Tapi tetap khusus seniornya tetap eksis gitu. Nah ini yang indahnya di situ. Tapi kita kasih wadah kepada mereka. Dan khusus seniornya ini keren karena mereka yang mendidik yang junior-junior ini. Jadi thanks ya Abi Ramzi, Irfan, Gilang sudah mendidik para adik-adik semuanya sehingga menjadi eksis, karena itu menjadi prestasi teman-teman semuanya dan menjadi amal ibadah loh, amal ibadah. Nanti sepanjang anak-anak itu berkarir maka pahalanya akan mengalir kepada Abi Ramzi, Irfan, Gilang dan sebagainya gitu. Nah terus kemudian juga kita kasih kesempatan berakting di FTV series, kemudian kita juga bisa lihat dangdut sekarang diterima menjadi sangat luas, baik oleh kalangan tua, muda, status sosial ekonomi tinggi, dari atas sampai bawah. Terus juga kalau kita lihat dangdut juga sekarang dimulai diminati banyak pengiklan. Nah coba kalau kita lihat semua iklan hampir sekarang itu ada unsur musik dangdutnya, meskipun sedikit di belakang, di depan atau pasti ada. Terus kemudian yang kedua adalah penyanyi-penyanyi dangdut itu banyak sekali sekarang ini dipakai untuk bintang-bintang iklan. E-commerce hampir semuanya pakai penyanyi dangdut. Tak lupa tentunya anak-anak Lida dan DA. Nah, itu yang saya tangkap. Nah, tapi sekali lagi bahwa yang muda-muda ini muncul, tapi tidak pernah membuat yang tua-tua ini atau yang senior itu surut, tapi malah eksistensinya juga semakin kuat. Kami juga memberikan wadah pada para senior kalau mau launching lagu dan sebagainya silahkan. Nah, jadi apa yang kita kembangkan dangdut di industri ini bukan hanya menguntungkan Indosiar, bukan hanya menguntungkan pengisi acara, tapi juga menguntungkan seluruh industri dangdut. Jadi industri dangdut secara keseluruhan, sehingga industri dangdut secara keseluruhan menjadi semakin maju, menjadi semakin eksis, dan menjadi semakin diterima oleh kalangan yang jauh lebih luas. Dengan demikian tentunya ini menjadi hal yang sangat positif untuk industri dangdut di Indonesia. Jadi saya rasa dari saya itu, sekali lagi selamat menikmati nanti Lida 2021. Semoga Lida 2021 lancar, sukses, semuanya diberikan kesehatan, khususnya untuk para duta dan seluruh pengisi acara itu diberikan kesehatan, terus kemudian juga diberikan kekuatan sehingga kita membuat Lida ini betul-betul berjaya dan menjadi kebanggaan untuk acara di Indonesia. Saya rasa itu Mbak Telni. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi selamat berjuang untuk Lida. Terima kasih. Dari Dede, kali ini yang pertama yang harus dipersiapkan mental. Terus ya kesehatan. Kalau mental kan kalau misalkan dengan kondisi apapun kita bisa selalu siap gitu. Terus siapkan strategi-strategi di mana yang mungkin orang peserta-peserta yang lain belum ada, harus lebih pintar aja sih. Kayak salah satunya mungkin dari memilih lagu, bendahara lagunya harus diperbanyak. Ya. Oke, gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali nih tipsnya dari Lesti. Ada yang mau ditambahkan, Papa Fildan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Fildan sih tadi sebagian sudah disampaikan sama Dede Lesti. Sisanya paling niatnya harus benar-benar yakin untuk mengikuti audisi dan jangan lupa selalu latihan. Kalau saya sih tiap hari latihan 5 jam ya. Kalau untuk teman-teman di Liga Dangdut yang peserta-peserta harus memang benar-benar menyiapkan materi-materinya dan harus lebih fokus dan pintar-pintar mencari inspirasi, karena memang di Liga Dangdut ini kita butuh seseorang yang bukan hanya kualitasnya bagus, tapi harus inspirasi musiknya harus bagus juga biar beda dengan yang lain dan peningkatannya selalu meningkat gitu. Oh iya, ini studio kecil saya. Oke, kayaknya Kak Telni, teman-teman ya yang lolos di 70 peserta Lida, masukannya mungkin kalau untuk persiapan tampil, menurut pengalaman Weni dulu sebagai peserta pastinya, kalau bisa itu perbanyak lagu pasti, karena kan kita
pasti mengalami ada babak challenge, tantangan, nyanyi rock kah, India kah, dangdut klasik kah, dangdut upbeat kah, segala macam gitu ya. Jadi harus mengeksplor itu. Jadi kalau masih ada waktu banyak gitu ya di asrama, jadi pergunakan waktu itu sebaik mungkin untuk memperbanyak referensi lagu. Itu yang pertama. Kalau kedua sih, kalau untuk di panggung, kalau bisa, kan ada kaca tuh biasanya di asrama ya. Dulu Weni sih punya tuh, ada lemari sama kacanya. Kamu sering-sering ngeliat mimik muka, kayak ekspresi. Terkadang tuh kita kalau lagi nyanyi, kita nggak tahu ekspresinya tuh pas nggak ya sama lagu gitu. Nah kalau bisa tuh ngaca gitu, mau jelek kayak mau nggak, kayak gimana ekspresi muka tuh yang kalau nyanyi sedih tapi dapet gitu feelnya dengan mukanya. Kadang nyanyi bagus tapi mukanya kok nggak sesuai suaranya ya gitu. Jadi kalau bisa sering-sering ngaca, lihat ekspresi muka, itu juga siapa tahu bisa membantu lah sarannya. Coba ini. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum semuanya, Oma, Bu Siwi, Pak Ekin, Bu Linda, semuanya semoga sehat selalu. Eja cuman mau berpesan sedikit, Mbak Telni, buat semuanya, semua duta-duta Liga Dangdut Indonesia 2021, siapapun yang mampu untuk mengupgrade dirinya setiap saat kalian perform, itu yang akan bertahan nanti. Jadi pesannya kalian harus mampu mengupgrade setiap perform kalian, nggak itu aja, nggak melulu dengan skill yang sudah yakin dari sekarang. Jadi kalian apa yang dipelajarin itu yang harus terus diupgrade setiap saatnya saat kalian perform, begitu.